mayoritas yang Gus. Saya mau berbagi di sini rumus sukses. Ya. Sukses itu menurut pemikiran saya dan beberapa hal yang saya pelajari dari buku, dari mentor-mentor, itu bisa dirumuskan, bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Jadi bukan sesuatu yang hanya ilusi, bukan, tapi sesuatu hal yang nyata, yang pasti. Rumusnya Y sama dengan X kuadrat pangkat 2. Pangkat 2. Kalau hitungan matematika real, X ini adalah sama dengan usaha, Y hasil. Jadi untuk mendapatkan hasil itu harus ada usahanya. Kalau usaha ini dikuadratkan, dipangkatkan 2, hasilnya adalah hasil. Ya seperti itu. Iya kan? Jadi kalau matematikanya seperti ini, misalnya Y-nya kita ambil X-nya dulu kan untuk mendapatkan hasil kan? X kuadrat sama dengan Y kan begitu kalau dibalik. X-nya kita ambil misalnya 1. 1 kalau dipangkat 2 berapa hasilnya? 1. Kalau 100 dipangkat 2 100 dikali 100 bukan 100 dikali 2. Iya kan? Jadi bertambah besar kan hasilnya kan? Betul ya? Ini sama, karena ini cuma 1. Kalau 2 dipangkat 2 hasilnya 2 kali 2. Kalau 3 kali 2 maka 3 kali 2, 3 pangkat 2, iya kan? 3 kali 3, hasilnya berarti tambah banyak kan? Betul ya? Nah sekarang kalau yang dipangkatkan ini hanya setengah gitu, ini usaha 100% kita anggap. Kalau setengahnya 0,5 pangkat 2 berapa? 1. Yang betul 0,5 kali 0,5, coba ambil kalkulatornya. Jangan sampai saya sudah dapat nilai 3 matematika Ektanas, kalian lebih jelek nanti. 0. Setengah dikali setengah 0. Setengah kali setengah kan? Sama dengan 0. Betul ya jawaban saya? Betul kalkulatornya bilang begitu? Karena kalkulator kan lebih pintar dari kita kan? Jadi kalau usaha kita setengah, gitu kan? Usaha kita setengah, sudah pasti hasilnya lebih kecil. Bayangin lagi kalau usaha kita cuma 1/4 ini, 1/4 kuadrat, coba berapa? 1/4 kali 1/4. 1/16. Betul, ini angkanya besar loh. 16-nya besar kan? Tapi pernya ini berarti 0, coba dikalkulasi pakai kalkulator. 0,25 kali 0,25. 0,6 lebih kecil lagi kan?
Bayangin kalau 1/8 lagi kali 1/8. Artinya untuk menjadi orang yang sukses, berhasil, dibutuhkan yang namanya usaha 100%. Betul ya? Kalau usaha kita 0,5%, 50%, hasilnya 1/4. Setengah-setengah katanya. Hasilnya juga setengahnya setengah kan? Kebayang nggak kalau 1/8 usahanya, hanya keyakinannya cuma 0,25%, 1/4-nya. Terus kita berharap ada hasil yang 100% itu. Kan nggak mungkin, mustahil. Jadi kalau mau sukses, di sistem kita sudah ada jelas di situ dibutuhkan effort. Di kamus bahasa saya tidak begitu memahami betul arti betulnya, tapi secara kata didapat jawaban adalah effort itu sama dengan curahan. Bukan hanya usaha saja, tapi curahan. Bisa dibilang totalitasnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau ini kita paham, kita akan tahu kemana kita, bagaimana kita nanti. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa setengah usaha saya menghasilkan cuma 1/4, buat apa saya cuma usaha setengah kalau begitu? Kan saya mau hasil yang 100%. Ya mau tidak mau, saya harus 100% gitu loh. Kalau kita setel tape, di bawah ini contoh ini supaya kita lebih gampang untuk memahami, ya kan? Kita setel tape ini stereo. Sound systemnya double. Kalau kita colokin cuma yang ke satu, bunyi nggak sebelahnya? Tidak. Yang bunyi cuma di sebelah ini saja. Tapi jangan salah, bassnya mungkin di sebelah sini. Iya kan? Di sini mungkin bagian ritmenya saja. Jadi kalau kita setel, musik itu tidak bulat jadinya. Suara itu tidak full karena mungkin lebih besar ritmenya di sini. Jadi nggak keluar bassnya. Jadi ngetreng gitu. Kayak suara saya kan ngetreng kan? Nggak ada bassnya kan? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi harus dua-duanya dimasukin 100% itu. Baru keluarnya 100%. Yes, excited. Yes, excited. Yes. Nah, paham ini ya? Jadi hari ini kita mau sukses atau mau gagal? Sukses. Sukses atau mau gagal? Sukses. Sukses atau mau sukses? Sukses. Jadi pertanyaannya harus dirubah. Sukses atau gagal, dibuang dulu kata gagalnya. Kalau ada orang yang mengatakan berkali-kali sukses atau mau gagal, sukses atau mau gagal, ujung-ujungnya dia akan berkata gagal juga kita. Karena apa? Indoktrin kepikiran kita itu masuk kata terakhirnya. Jadi yang harus dibuang sukses atau sukses, maju atau maju, jangan maju atau mundur, hidup atau mati, nggak usah, hidup atau hidup, mati urusan nanti. Yes, yes, yes. Sekarang kita lari ke konsep bisnis kita, bagaimana field training dijalankan dengan konsep ini. Setiap hari kita punya standar kantor. Ditetapkan standar kantor itu ring the bell tiga pieces. Susah nggak 3 pieces ini? Ya. Kalau pertanyaannya susah nggak? Bisa jadi susah, bisa jadi enggak. Iya kan? Tergantung kalimat-kalimat yang kita pakai. Standar 3 ini standar kantor. Itu ditentukan kantor karena kantor tahu kebutuhan kita ada di angka itu sebenarnya. Kemakmuran kehidupan yang berkesinambungan itu ada di angka itu. Tapi kalau kita mengurangi standar kantor, kehidupan itu tidak akan berkesinambungan dengan baik. Kebutuhan kita sehari-hari dikalkulasi itu rata-rata antara 200 sampai 300 ribu kan? Betul nggak ini? Betul. Transport, makan, iya kan? Baju, celana, semuanya kalau diakumulasi bulanan, ujung-ujungnya ya sekitaran itu.
Jadi standar itu sudah ditetapkan kebutuhan kita yang paling dasar. Tapi untuk menjadi sukses tidak bisa kita berpatokan dengan standar ini. Mengurangi ini saja akan sulit untuk kita sukses. Pilihan satu-satunya, temukan standar diri masing-masing. Standar diri kita di angka berapa? Saya melihat standar kantor pada saat itu ring the bell-nya 5. Banyak orang yang di kantor itu bisa ring the bell 5. Tapi hampir semua termasuk saya kesusahan untuk mencapai kualifikasi. Kenapa? Karena kita masih berebut. Berebut banyak hal, termasuk berebut untuk perkembangan. Bagaimana saya bisa mengalahkan yang lain untuk bisa saya promosi lebih awal? Saya tidak berpatokan dengan standar ini. Saya harus menemukan standar diri. Di mana standar diri saya? Ya, sudah pasti di angka kebutuhan saya yang lebih dari standar dasar. Ini juga hitungannya kurang lebih sama dengan ini waktu itu. 200.000 untuk saya pakai sehari-hari, hidup sendiri, yang mungkin bisa, tapi untuk kelangsungan bisnis nggak bisa. 300.000 pun masih ngos-ngosan untuk membangun bisnis. Jadi saya harus menaikkan. Just excited? Yes. Bagaimana caranya? Kan itu kan? Caranya. Jujur. Ah, ini salah ajaran babi ini. Pertanyaannya berikutnya, yang kemarin tidak membuat worksheet. Buatnya. Kemarin Zul. Ada nih. Ada. Yus. Ada yang bilang jangan bohong. Tidak masalah, bohong itu nggak dilarang. Bohong dosa, tapi berdosa. Sering juga boleh. Saya lebih ekstrim kan, baru dibilang jangan sering-sering, jangan bohong. Bohong itu boleh, sering juga boleh, tapi harus ada satu poin yang kita pahami dulu. Anda adalah bos untuk diri Anda sendiri. Yus. Kalau kita paham kalimat itu, kemudian lanjutannya jangan bohongin bos Anda. Gitu kan? Kebayang nggak? Kalau kalian bos, kemudian bos membohongi bosnya, siapa yang kena bohong? Bos. Diri sendiri kan? Yus. Wita itu Wita. Kita dong. Yus. Worksheet. Ya, yang nggak buat worksheet kemarin boleh. Tapi mulai hari ini belajarlah untuk memperbaiki diri, kan gitu kan? Yus. Perbaiki dengan cara apa? Worksheet. Ini lembar kerja. Lembar kerja kita dalam sehari kita punya goal, betul ya? Goalnya mencapai 60 orang. Orang apa ini? Orang yang ditemui, orang yang dipresentasi, orang yang presentasi. Bagaimana kita bisa tahu bisa capai 60 orang kalau kita nggak punya worksheet? Iya kan? Jadi worksheet inilah yang digunakan untuk kita mengetahui sudah benar tidak saya bekerjanya. Jangan sampai kita bilang saya sudah ketemu 60 orang, worksheetnya mana? Gak ada ternyata. Akhirnya kita mencari jalan karena bohong sekali pasti menimbulkan kebohongan kedua kali. Pembelaan diri, iya kan? Sudah ada jawaban kebohongannya lagi, masih kurang meyakinkan, ditambah lagi kebohongan-kebohongan selanjutnya. Nah, inilah yang kemudian membuat kita akhirnya tidak pernah sampai. Just excited? Yes. Untuk mengetahui 60 orang kita capai dengan worksheet. Bukan orang yang ditemui, bukan orang yang dilihat, orang yang dipresentasi. Kalau cuma orang yang dilihat, saya datang ke mall, gitu kan? Jangankan 60, 100, 200, 300, semua bisa. Berapa orang ketemu? Ya kan? Bilangnya 1000. Salah nggak? Di mall itu dihitung mobil lagi, ada 1000 mobil baru. Tapi ilmunya
kita bisa tahu orang ini komunikasinya udah mulai bagus atau belum, iya kan? Ketemu 100 orang, ketemu 60 orang setiap hari, tapi seminggu sudah dijalani, disuruh latihan basic, masih salah-salah, ya kan? Kontrol masuk, kontrol keluar, kontrol masuk, kontrol keluar, R-nya hilang. Baru latihan pemanasan aja, kontrol masuk, kontrol keluar, kontrol masuk, kontrol keluar, kontrol masuk, kontrol keluar, sudah salah-salah. Coba Ya, Pak. coba kita tes kontrol masuk, kontrol keluar, kontrol masuk, kontrol keluar. Kontrol masuk, kontrol keluar, kontrol masuk, kontrol keluar, kontrol masuk, kontrol keluar, kontrol masuk, kontrol keluar, kontrol masuk. Nah, berarti dia latihan betul di lapangan. Ini anak kesayangannya Babe. Kita tes dulu. Betul nggak dia latihannya? Cepat. Ular lari lurus. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Ular lari lurus, 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 ular lari lurus. Nah, masih mikir juga kan, tapi luar biasa kan siapa? Itu kalau dilatih yang seminggu masih belepotan kan, berarti belum ketemu 60 orang betul-betul. Karena mungkin worksheetnya tidak dikerjakan. Yes, excited? Yes. Ya, jadi kita akan berkomitmen, saya mau sukses berapa lama? Pertanyaannya, dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan itu sama dengan kalau dihitung hari kerja, normalnya nggak sampai 90 hari. Nggak sampai, iya kan? Standarnya 100 hari boleh. Pertanyaannya, untuk mencapai 3 bulan, mencapai goal 60 orang, ini kita kali dulu. 90 kali 6 berapa? Kalkulator aja lah. Jangan diawak-awak. Betul ini. 5.400 orang yang harus kita presentasi dalam waktu 3 bulan ini. Mungkin goal kita akan terrealisasi, tapi kemungkinannya lagi tidak. Kenapa? Karena kita nggak buat worksheet. Karena ada yang sehari ternyata bikin worksheet cuma 20 orang. Ada nggak? Ada. Yang nyampe cuma di bawah 60 orang seharinya. Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan, tangan Yang angkat. nyampe di bawah 50 orang, angkat tangan. Ah, kamu pura-pura. Atau kita mulai dari yang terkecil. Yang pernah nyampe maksimal gitu, selama prosesnya hanya 10 orang setiap hari. Kita naikin lagi ke 15 orang. Maksimal kemampuan dia cuma sampai di 15 orang rata-rata setiap hari. Apa-apa, jangan takut salah, kita mau perbaiki ini. Yang 20 orang saja. Coba, yang sehari cuma nyampe 20 orang saja. Nggak ada yang berani ngaku. Yang mana? Tadi saya tanya di 10 Babe, ini 10 tadi. Yang nyampe 25 orang di bawahnya. Ah, berarti kan? Tapi beberapa orang ada 11.000 orang ada. Malas. Nyampe cuma sampai 30 orang, mentok-mentok udah usaha betul-betul. Cus. Masa cuma sedikit? Kayaknya banyak deh. Hampir semua. 30 orang. Oh, tapi nggak ada yang mau ngaku. Iya, memang kadang 15, 20 orang. Betul itu. 35. Bohong sama bosnya. Ah. Siapa bosnya? Jadi kalau ditanya siapa bosmu, saya jawabannya.
Saya itu tunjuk diri sendiri. Siapa yang dibohongin? Yang nyampe 30 ada? Di bawah 40 orang. Di bawah 40 orang. Oh, lebih banyak. Nah, sekarang kalau untuk ini kan kita pakai rumus ya. Kalau untuk bisa mencapai kesuksesan kita sebagai asisten manajer atau marketing manager membutuhkan 5.400 orang dalam waktu 3 bulan, terus kita kurangi jadi 30 orang saja. 30 orang. Ini akan bertambah menjadi 90. bukan 90, menjadi 6 bulan. Menjadi 6 bulan. Betul ya? Iya, 6 bulan. Jadi tambah 3 bulan lagi. Mundurnya 3 bulan. Bayangin kalau kemudian kita hanya 30. ketemu 20. Bisa berapa lama itu bisa dicapai? Karena kita sendiri yang mengulur gitu. Bukan perusahaan. Jangan bilang perusahaan kita bohong. Kamu yang nipu kamu sendiri. Asik Allah. Jangan pernah ada perusahaan bohong. Lembaga itu tidak pernah berbohong. Kampus manapun bisa lulus orang kuliah S1 itu 4 tahun. Kalau ada orang yang lulus baru 6 tahun, yang bohong kampusnya atau orangnya yang salah? Orangnya. Ada saya punya teman 9 tahun diisi kuliahnya di DO. Bayangin, ada orang zaman dulu, sekarang 6 tahun itu dari pertimbangan untuk DO loh. Iya. 7 tahun sudah drop out orang itu, nggak boleh ikut ujian lagi. Ada dulu saya punya teman kuliah di Institut Seni Indonesia itu lulus 9 tahun, nggak lulus. Dari mana lulus 9 tahun? DO. Kampusnya S1 4 tahun, men. Di Unhas ada nggak orang yang lulus 3,5 tahun? Ada. Di Brawijaya Malang, nah ini Brawijaya Makassar. Saya lulusan Saya lulusnya 3 tahun. Saya. 3 tahun setengah. Saya lulusan Brawijaya 3 tahun. Ada. Ada nggak yang orang lulus kuliahnya setelah 5 tahun? Mulina itu. Bohong nggak kampusnya kalau S1 itu 4 tahun? Dia nggak pernah bohong. Yang salah kitanya. Saya punya teman namanya Firman Junius Ginting, orang Batak. Saya nggak pernah ketemu sekarang. Itu nilai indeks prestasi kumulatif pada saat dia lulus ujian meja 3,96. Itu cum laude. Ya. Kuliahnya, wisudanya pas itu 3,5 tahun hitungan dia kuliah dengan nilai segini. Tapi ada di kampus yang sama teman-teman satu ruangannya dia yang baru wisuda 5,5 tahun berikutnya. Setelah dia lulus ini masih nambah lagi 2 tahun. Jadi yang beda bukan tempat prosesnya, orangnya. Nah, Gus. kenapa pertanyaannya? Kenapa kok dia lulusnya sampai 6 tahun baru lulus? Mungkin waktu kuliah cuma masuk ke kampus karena rindu dengan si A. Bintang itu dong, bintang ini. Betul itu. Harga mau. Ada yang datang ke kampus cuma mau ngopi sama temennya. Ya, Arif itu. Ke kantin, pas pagi cuma mau ngumpul nongkrong di kantin. Iya. Jadi nggak kuliah. Ada yang parah lagi, transaksi narkoba. Kita nggak tahu loh. Ya kan? Ada yang datang ke kampus, ini kuliah dibiayai orang tuanya.